Assalamualaikum semua. Insya Allah bertemu dengan saya hari ini. Kita akan membahas dan berdiskusi tentang first aid ya, pertolongan pertama. Dimana pertolongan pertama ini biasanya orang Indonesia ini banyak yang salah kaprah ya, banyak hoaks atau banyak hal-hal yang dilakukan yang sebenarnya itu tidak sesuai sama sekali dengan pertolongan pertama ya, malah memperburuk. Yang paling sering terjadi di masyarakat itu adalah ini yang kita bahas pertama ini, yaitu luka bakar atau burn. Oke. Luka bakar ini sebenarnya sehari-hari pernah kita temui ya. Misalnya kita sedang merebus air panas, kemudian kita tangannya terkena air panas, atau mungkin menyetrika. Ketika menyetrika kita kurang berhati-hati dan kena tangan dan yang lain-lain, terkena minyak dan yang lain-lain. Jenisnya juga sangat banyak, ada yang sampai mengeluarkan cairan, ada yang tidak mengeluarkan cairan tapi sedikit melepuh ya, merah, atau bahkan yang menghitam ya. Kita akan bahas di selanjutnya. Jadi luka bakar itu sebenarnya terdiri dari 3 macam atau 3 derajat. Ada juga yang membaginya menjadi 4. Derajat pertama, derajat kedua, dan ketiga. Derajat pertama ini yang kita temui sehari-hari adalah misalnya Anda sedang berjemur, kemudian berjemur lama ya, atau mungkin sedang berenang dan berjemur, kemudian kulit kita menjadi berbeda warnanya. Jadi ini adalah luka bakar di permukaan ya, dan dia hanya berefek pada permukaan saja atau lapisan kulit yang paling luar itu atau epidermis. Biasanya kalau seperti ini dia akan menghilang sendiri ya. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa jadi sepekan, 2 pekan, dan yang lain tergantung dari derajat kedalamannya dan juga Anda menggunakan mungkin sun protection atau sunburn atau yang lain-lain. Sedangkan derajat luka bakar yang kedua adalah luka bakar yang terkena hanya pada permukaan lapisan setelah epidermis ya, endodermis. Nah, kalau Anda lihat luka bakar ini biasanya luka bakar yang menimbulkan adanya bula atau cairan. Nah, cairan yang biasanya melepuh gitu ya. Nah, melepuh ini biasanya timbulnya kadang tidak langsung, bisa jadi besok atau mungkin malam harinya bila kita kena pagi. Nah, biasanya selain air panas, minyak, dan juga terkena besi atau api ya, yang itu tidak terlalu dalam. Luka bakar derajat 3, luka bakar ini adalah luka bakar yang hampir merusak kulit dan juga jaringan lemak di bawahnya ya. Bahkan ada yang sampai terkena tulang dan yang lain-lain. Luka bakar derajat 3 ini dia tidak sakit cirinya karena sudah mematikan saraf, dan umumnya bila sudah derajat 3 ini perlu ada bagian kulit yang perlu diambil karena memang sudah mati ya bagian kulitnya, tidak dipertahankan lagi. Nah, bagaimana sebenarnya first aid-nya yang benar? Bila Anda menggunakan perhiasan atau baju atau yang lain-lain yang kira-kira menghalangi, maka itu perlu untuk segera dilepas, disingkirkan. Kemudian api ya, prinsipnya panas, lawanlah dengan yang prinsipnya dingin ya, yaitu air. Usahakan menggunakan air yang mengalir ya. Air yang mengalir ini sangat bagus karena ketika kita memberikan pertolongan pertama dengan air yang mengalir, maka kita dapat menjaga suhunya ya, agar tetap air itu dingin. Misalnya kita sangat terbatas ada air mengalir, kemudian kita ada kolam atau yang lain-lain, kita bisa celupkan ya. Misalnya kolamnya atau baskomnya dalam bentuk yang lebih kecil, maka perlu kita ganti secara periodik beberapa menit ya. Menurut guideline dari Burn Safe, kita harus menjaga air mengalir itu sebenarnya cukup lama, 20 menit ya. Nah, ini yang biasanya salah kaprah orang-orang. Kadang diberi air sebentar, kemudian oke sudah gitu ya. Padahal dengan memberikan terapi dingin ini, kita bisa menghentikan proses dari luka bakarnya agar tidak mencapai lapisan yang lebih dalam ya. Tidak boleh menggunakan es secara langsung karena suhunya sangat ekstrim ya. Memang akan berkurang tapi kulit akan melepuh dan kehilangan vitalitasnya ya. Kemudian minyak, kemudian mentega ataupun cairan-cairan yang lain. Nah, kita perlu untuk membalut dari tempat luka bakar itu. Bila luka bakarnya ini kita lihat sudah sangat
dalam atau kita perlu untuk menemui tenaga medis. Nah, di dalam perjalanan kita merujuk, kita harus memberikan air juga pada cover ini. Biasanya mungkin bisa jadi perban ya. Hindari tisu atau benda-benda lain yang bisa menempel dan memperparah luka bakar. Oke. Prinsipnya tadi dengan air yang mengalir ya. Air yang mengalir periodik, misalnya kalau luka bakarnya seluas ini, oke, Anda aliri di sini, Anda aliri di sini begitu. Biar nanti panasnya tidak sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam. Oke. Sama seperti tadi ya, prinsipnya adalah RCC, kita meremove, kita mendinginkan dan menutup ya. Tidak boleh menggunakan apa ini, pasta gigi, apalagi pasta gigi sekarang sudah banyak rasa ya, rasa mint, strawberry dan lain-lain, kemudian es, butter atau mungkin kecap, soy dan lain-lain. Oke. Nah, prinsipnya sama, ini 3C. Kalau tadi RCC, ini CCC, jadi lebih mudah ya. Jangan lupa kita menelpon bantuan jika memang luka bakarnya itu sangat luas. Misalnya terjadi kebakaran di rumah atau di lokasi tempat kerja ya, yang sangat membahayakan daripada orang yang terkena luka bakar. Kemudian pastikan untuk dibalut. Seperti tadi, yang harus kita lakukan adalah kita meremove daripada pakaian, kemudian kita memberikan terapi air tadi ya, kurang lebih 20 menit minimum, kemudian kita menutupi ya. Biasanya kalau orang-orang tertentu memberi tipe-tipe merek salep tertentu ya untuk mengurangi luka bakar, itu boleh, tapi pastikan setelah Anda mendapatkan penanganan kurang lebih 30 menit ya. Jadi tidak langsung di awal, percuma, dia tidak akan bekerja dengan baik karena tadi air yang sangat membantu. Dan jangan langsung berikan es kemudian atau air es, dan tidak boleh menggunakan ini peralatan rumah tangga seperti ini tadi ya. Yang paling penting lagi, jika ada melepuh atau cairan, jangan sekali-kali kita berusaha untuk selalu meletuskan ya. Dia akan meletus secara alamiah, dan jika sudah meletus secara alamiah jangan ditarik ya kulitnya itu. Jadi nanti akan terlihat terekspos kulit yang bagian dalamnya ya. Biarkan saja seperti itu sampai dia mengering dan dia akan membaik ya. Oke. Yang terakhir, biasanya kita pernah mendengar kalau luka bakar itu ada namanya rule of 9. Rule of 9 ini sebenarnya sebagai indikasi sebenarnya luka bakar berapa persen sih yang gawat dan harus dirujuk ke rumah sakit. Menurut rule of 9 kita harus merujuk bila peraturan bila luka bakar ya itu sampai 20%. Kita ambil contoh misalnya luka bakar di bagian dada. Oke, terjadi luka bakar di bagian dada, di bagian perut, kemudian di bagian lengan. Oke, jadi 9 tambah 9 18, 4,5. Ini sudah lebih dari 20%, berarti wajib untuk dirujuk. Misalnya, oke, terjadinya hanya di bagian kaki saja satu sisi dan di bagian lengan sebelah kiri. Ini belum 20%, jadi masih dalam tahap yang tidak terlalu berbahaya. Ya, kecuali bila tidak mencapai 20%, tapi dia mengenai alat kelamin atau alat vital 1%, maka wajib untuk dirujuk, karena hal ini akan sangat mengganggu proses reproduksi dan yang lain-lain. Sebenarnya apa sih bahayanya luka bakar? Kenapa harus segera dirujuk? Anda bisa bayangkan ketika tadi kita terkena luka bakar dan ada cairan atau istilahnya kulit yang melepuh dan ada cairan yang keluar yang mengisi dari kulit lepuhan itu sebenarnya cairannya berasal dari dalam pembuluh darah ya. Jadi bukan dari keringat kita atau yang lain. Nah, Anda bayangkan kalau seorang kekurangan cairan itu biasanya dalam pembuluh darah itu cairannya akan misalnya terjadi pendarahan. Nah, ini tidak keluar dalam bentuk darah, tapi dia dalam bentuk plasma atau cairannya itu yang akhirnya keluar ke atas kulit tadi. Nah, bila luka bakarnya ini sangat luas sampai 20%, maka resiko dehidrasi atau kekurangan cairan sangat besar. Biasanya Anda bisa melihat bila di rumah sakit itu untuk pertolongan luka bakar burn itu ada yang berbentuk seperti kayak bathtub gitu. Jadi dimasukkan ke dalam bathtub atau kolam sehingga dia bisa menjaga vitalitas kulitnya dan cairannya itu terjaga. Di samping juga harus dipasang infus atau IV line agar tidak dehidrasi ya. Terutama pada anak-anak. Pada anak-anak ini
kalau Anda lihat lebih besar karena luas permukaan anak-anak ini satu bagian kaki aja sudah 15% ya, karena ukurannya juga berbeda. Jadi kalau anak-anak sudah terkena misalnya di sini saja satu sisi, oke, segera bawa ke rumah sakit. Oh, terkena di bagian tangan saja, oke, dia masih aman, seperti itu. Tapi kalau sudah 15 ini cukup mengkhawatirkan ya. Agak berhati-hati karena pada anak-anak sukar untuk dimonitor apakah dia kekurangan cairan atau tidak ya, karena dia tidak bisa berbicara. Biasanya dari sisi keluhannya dia rewel, kemudian cowong dan yang lain-lain. Seperti tanda-tanda kekurangan cairan bila Anda temui orang-orang misalnya diare, dehidrasi dan yang lain-lainnya. Oke. Take home message-nya tadi, pertama ya tidak boleh Anda menggunakan remedis yang tadi ya, tidak dianjurkan. Intinya air mengalir dulu lah 20 menit sampai nanti semua akan tercover dengan baik, baru Anda bisa merujuk atau mungkin merawat dengan memberikan salep dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Nantikan seri first aid selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga luka-luka bakar yang pernah terjadi itu kulit Anda jadi lebih baik lagi dan tidak salah ya untuk menanganinya. Anda bisa share atau menyebarkan informasi ini ke orang lain bila Anda rasa memang sangat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.